Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, siap memenangkan dan mendukung Mas Dito dan Mbak Dewi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mas Dito menang. Ma'arif Falah Kabupaten Tinggi Baldusuben yang sangat kami harapkan keberhasilannya Mas Halim Dito, sini Mas Tasari Himawan Pramana, mungkin semua tidak terbaik panjenengan diberkahi oleh Allah. Amin. Mudah segala sesuatunya. Amin. Kata sesuatu yang nanti berdoakan lagi yang sini. Mas Najib. Ya ini. Tapi kan namanya sebenarnya aku gak oleh makan tinggi. Kok aku sih kusam kok sedikit. Terus tadi disampaikan oleh Mas Najib, keberadaan kita di sini adalah dalam rangka menderek mensukseskan agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Mas Dito dan Mbak Dewi Menilai. Tapi kalau kami pada hakikatnya ketika kami berada di rumah itu jauh lebih daripada itu adalah kepentingan kami nanti panjenengan sedaya sebagai asmia muta'arifin al-falah. Namun pengen bagaimana jenengan ini benar-benar mencerminkan keberadaan Pondok Al-Falah. Jenengan pasti sadar, jenengan pasti yakin mengerti yang saya ini bahwasanya pondok kita Pondok Al-Falah ini yang dikomandani, yang dikomandoi oleh para masyarakat adalah salah satu pondok yang menjadi barometer kerukunan internalnya sangat kokoh, sangat kuat, sangat baik, menjadi sunnah luar biasa terkait masalah al-ittihad wal wahdah di pondok kita ini. Dan kemudian menurut saya karena sebagai ketua sebagai jazuli, sebagai ketua masyarakat kemudian tidak menjalankan itu. Harumnya luar biasa, bahwasanya pondok kita ini adalah pondok yang sangat kompak. Bagaimana para masyarakat kita selalu beriringan, selalu bergandengan tangan dalam setiap langkahnya, kemudian kajian-kajian sebagai para alumni tidak menjalankan itu. Panjenengan juga acara dewi-dewi, panjenengan duit dewi-dewi, panjenengan kemudian memiliki hobi sendiri-sendiri lagi yang jangan. Makanya terkait agenda kita, bahasa kita kalau mau kebetulan hari ini adalah kesuksesan Mas Dito kalian Mbak Dewi. Di luar itu, bagaimana setiap agenda kita ini memang kita ini benar-benar mengkabar karena kekompakan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika di malam saya tanya sama teman-teman di malam, misalnya sekelas Mbak Yedin, sosok Mbak Yedin itu misalnya
Misalnya Mbak Yedin itu mengganti dengan, ini yang saya tanyakan, Mbak Yedin itu mengganti dengan termasuk pihak secara personal layak betul untuk ngadeg dewi, ngedeg memondo dewi, melaku dewi. Saya tanya seperti itu ketika di malam. Dan semua pasti sepakat bahwasanya kapasitas Mbak Yedin sangat mampu untuk kemudian berdiri sendiri, bikin acara sendiri, duwe pondok dewi, duwe santri dewi, duwe pengaruh dewi. Begitu pula saya yakin masyarakat yang lain, hatta mungkin yang putri bisa sudah. Saya yakin kapasitas beliau sangat mampu untuk kemudian melampaui yang. Tapi prakteknya para masyarakat kita tidak melakukan itu. Masyarakat kita tidak memilih jalan itu. Masyarakat kita tetap memilih bagaimana jalur perjuangan ini beliau lalui bareng-bareng bersama-sama. Lalu sampai dengan sebagai putra-putra orang masyarakat, kemudian semua kata manusia ya kalau kalian yakin tahu apa jenengan setengah siapa ini kan dia ada masalah. Kemudian merasa bahwasanya duwe ijtihad, duwe rayu sing luwe istimewa tentang lian, jangan seperti itu. Pokoknya hari ini yang disepakati oleh para sesepuh apa, yang disepakati oleh para sabda kita ini apa, ini pun kita dengarkan. Dan kemudian kita baca masing-masing lagi. Mungkin betul-betul kemudian awal itu kok terus biye. Ini kan calonnya harus tunggal kan? Iya, harus tunggal. Berarti kan musuhnya non jadi. Bukan kosong. Musuhnya bukan kosong. Gini, kalau di BCI itu kali mas itu bukan kosong itu hari ini saya mungkin sekitar di atas 10. Berapa mas tadi mas? 11 sekian. Terserah lah di istihad mereka tidak ada masalah. Saya kak jalur istihad model dulu gak oleh santri duwe istihad model dulu. Kalau ada beberapa orang kemudian katakan beberapa orang saya Kediri mengambil kebijakan itu ya monggo. Tapi ojo santri, senjipuk penuh model itu jangan santri. Jangan kemudian panjenengan merasa bahwasannya ini nanti kalau yang berhasil itu adalah hubung kosong, pasti situasinya jauh lebih baik daripada dipimpin Mas Dito. Soalnya sendiri penuh model menunggu apa di antara kita ada yang memiliki istihad model menunggu itu konflik. Bahwa nanti mengganti dengan keberadaan Mas Dito hari ini di sini, kemudian di antara para atau diantarkan oleh para galakis ini mengganti dengan nopo enten amarah atau tanda bahasanya Mas Dito bakal sulit jadi angel tenang atau tidak kondusif bagi kita kalau pesantren, bagi kita para santri. Contoh dengan dulu wajah Mas Dito depan ini ya kan. Ini jangan sampai termasuk konsep angel Pak. Aku nggak ngomong nyempuk. Tapi contoh dengan ningali pahlawan Mas Dito, ningali tuntuke Mas Dito ini kita coba misalnya apa pondok pesantren, santri, kita semua ini para nahdien ini butuh terus Mas Dito di WA sampai Gus Soif, di WA sampai Gus Wahim. Kira-kira Mas Dito nanggepin nggak? Sama-sama berarti, sama-sama berarti. Jawab pikiran, jangan bosan, mamang penting. Oke, tenang, mamang kui hasil dari keyakinan itu hasil daripada keraguan. Soalnya orang ragu bilang amin jawab, kalau kayak kali itu sama sholat gak pakai khusus, gak pakai khusus, imam itu ibadah dua hari aku jawab amin, kan? Salaman sebenarnya, sama belas juga. Kira-kira nek wis dari sesuk, misalnya bapak bel Pak ini, Mas, niki tolong udah ini pertanyaan. Kira-kira masuk sengaja dari dia kawan. Sama hukum ide, sama iya tuh. Hakam lebih doa yang Allah Taala ya Allah besar. Karena itu ada diri kita, termasuk orangnya Pak. Sama-sama itu orangnya Pak. Pantas gak di antara kita kemudian menggaung-gaungkan bumbung kosong melihat situasinya seperti ini. Mesti makan tuh ya. Apa ini? Pak
ngantos sekolah orang tua sampean wis yakin Mas itu dudu masuk wong sing angel. Artine yo kau gak yakin empuk, tapi aku yakin gak angel kan. Saya ngerti aku. Ngerti aku sampai aku. Tapi nek gak angel insyaallah. Nah ketika kita sudah duwe teman-teman ini di luar mergo iki perintahe Mbah Yai di luar itu maksud saya ini awal dia kan jagongan biasa mau santai mau begini loh Mas. Saat ini kan buat-buatan usum dengan masa sangat-sangat mau berpenting kan kali bola-bola ini bagaimana kalian bisa komunikasikan misalnya bagaimana bola-bola ini yakin kalau misalnya makin ngubungi dengan masyarakat dengan jamaah dengan santri-santri ini kok kan terasa mudah. Ini banyak hal yang buat terasa mudah gitu loh. Bila paling kok jenengan paling kok kan supaya lebih mudah nanti kok udah dibantuin Mbak ini misalnya ya. Lagi, ini Mas. Mungkin sepuluh ini Mas. Atau setiap ini misalnya diperintah oleh Biswahim kali kita sedaya. Kok sana butuh melakukan bukti cara. Ini awakmu iso itu 10 betul 10. Ya. Ini awakmu iso itu uang 5. Kemarin awakmu mandek gara-gara itu uang lo dolem awakmu. Iya toh. Ini awakmu iso ngejak bojomu, ngejak anakmu. Baik kok mau ngejak bojomu anakmu soalnya kan dolem. Padahal baca kabar Quran biasanya iso sehari terus ngomong baca itu orang ayat mandek kan jadi pas dulu baca. Nah maksud gue. Nah tapi kan untuk kemudian lara ini tatak boleh ditatak ini mungkin termasuk butuh dulu kan ya. Iya. Ya. Nah ini kemarin saya dengan legahan Mas itu. Kayak pulau. Padahal di sini seperti ibu diberi wahyu dan sadar yang kau minta. Bahwa iya ruang kayak sih. Oke, pripun nggih supaya jenengan lantang. Nek koyo kula kan suarane pun rada tempat lantang. Kula boten tahap sebab tapi pancen mbok piye wis kan. Pancen ngene Mas. Pancen babagan ngene iki pancen iki termasuk penting. Nggih mergo ingat dengan ya Allah ta'ala fil amakin kulliha taksur rijal ba'da jalal. Ya lisan liman ahada fasahata wa yasilah liman ahada kita. Dadi babagan sitok niku gila bagian situ ini luar gitu apa istilahnya udah paham coba kasih ke saya pulta coba kasih ke saya pulta tapi sebenarnya malah gondrong ini coba kasih ke saya penting coba kasih ke saya pulta untuk sekalian gondrong ini kok ini sila bagaimana awal kita dan kemudian kita paham maksudnya siasat ini kan badal hak. Siasat politik ini kan memang ganti lebaran. Makanya ini mungkin amunisi ada segala-galanya. Makanya penting kalau nanti banyak butuh jalan yang saya hubungi. Kalau kemudian di antara kita jika masuk ini seperti misalnya ini, dia masuk ini lebih berbagai dengan tugas yang apa harusnya bisa ini ditugaskan sebagai apa terkait makinisme. Nah terus awalnya saat ini pun kehilangan Gus itu Pak. Di antara kita ini kan kemarin kan ada Gus. Ya kalau kan oleh Gus saat ini kan hilang siji Gus udah jadi kiai. Masukkan Mas Fikri. Gitu ya. Terus sudah. Jadi kan itu. Saya sekarang kan sudah jadi kiai. Iya, betul sekali. Akibatnya itu kenapa sih? Akibatnya itu adalah dengan tegaknya tos. Bahwasannya Gus sampai kiai itu. Semakin penting pokoknya setelah kita dan kafe kompak. Tandang pertama kali wajibanmu adalah ngompakan bola-bola di sini. Bola-bola di sini. Aja sampai kita sini gua udah sampai orang bola-bola nyalain diri mau nyempal diri, dua acara diri dari akhirnya diri. Pun kalau kita di awal, yang paling penting mengusahakan dulu mengasih Allah Subhanahu Wa Taala menjadi semua cita-cita yang baik dulu. Kami akan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sampai menjelaskan kepada begitu saya itu kami itu akhir pelaku ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para yai, para kawakis, Gus Kausar, Gus Fikri, Gus Faruk, Gus
Ahmad, Gus Toib, Yai Masum, Yai Fahim. Jadi jujur saya selama kurang lebih 8 bulan terakhir di Kabupaten Kediri ini roadshow terus, mulai dari petani, buruh pasar, dari pondok ke pondok, dari para yai, dari satu yai ke yai lain, berbagai macam jenis, berbagai macam paham pondok pun juga akhirnya saya belajar. Dan apapun itu, salah satu pondok yang pertama, artinya tidak pernah saya mendiskreditkan pondok-pondok yang lain, saya tetap anggap sama, tapi memang pada faktanya salah satu pondok pertama yang saya silaturahmi dengan Pondok Pesantren Al-Falah. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa diterima dengan para kiai dan para gus. Semoga kedepannya di agenda-agenda tanggal berikutnya juga ada di pondok-pondok yang lain untuk menyambung silaturahmi ini, karena tetap simpul-simpul pondok ini di kabupaten juga sangat banyak. Jadi artinya supaya saya tidak ada cemburuan takutnya nanti. Artinya saya tetap akan terus. Nah, yang perlu saya sampaikan di saat saya pertama diskusi dengan Gus Kausar, Gus Fahim, dan Yai Fahim. Kala itu masih Gus. Iya, saya sebut kasih Gus itu. Gus Toib, Gus Faruk, kita diskusi bahwa bagaimana mengembangkan atau membangun pondok pesantren. Selama ini saya melihat bahwa ada satu potret yang belum terjamah, yang pada saat itu Gus Toib langsung menyampaikan kepada saya, Mas, nek kowe gak iso ngewang iki, gak mau memperjuangkan ini, gak usah. Napa Gus itu? Insentif untuk guru makin dan TPQ. Dan memang pada faktanya setelah saya turun ke lapangan itu tidak hadir dari kalangan pondok. Bahkan dari buruh petani pun juga mempertanyakan hal yang sama, dari kalangan buruh pun juga mempertanyakan hal yang sama, buruh pasar pun bahkan saya ditanyakan hal yang sama, Mas, kira-kira buruh makin bisa mendapatkan insentif atau tidak? Lalu saya coba hitung berapa jumlah guru makin, walaupun ini ada kemungkinan salahnya tetap ada. Dihitung itu ada sekitar 5.600 sekian guru. Artinya ini membutuhkan pos alokasi yang cukup besar, dan insya Allah ini akan direalisasikan. Karena ada satu kejadian yang ini sangat membekas bagi saya. Jadi saya waktu itu soal ke salah satu pondok, mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya. Di saat saya mau pulang itu saya diamplopi, dikasih amplop, saya pegang amplopnya, saya pikir ini mungkin disuwuk, biasanya kan ngoten, dikasih amplop, saya cium kok nggak ada wanginya, terus saya sapi, sampai mobil saya buka, ada uang senilai 50.000, saya tanya, Gus bikin agak buka bernopo, itu gaji guru ngaji di pondok saya selama 1 bulan. Artinya disitulah hal itu betul-betul menggugah saya bahwa guru ngaji ini sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk pembangunan karakter dan moral. Maka ini harus diperjuangkan. Itu saya berangkat dari situ, itu betul-betul berkesan buat saya. Pengalaman itu tidak akan pernah saya lupakan, dan saya akan menjadi bagian yang berjuang untuk memperjuangkan terkait dengan guru makin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, kalau saya menjelaskan karena akan cukup panjang. Karena monggo mungkin kalau panjenengan penasaran dengan saya terkait sektoral yang lainnya, mungkin terkait kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana pertanian, bagaimana, monggo kerso. Saya jawab sebisa saya. Selama 8 bulan terakhir saya mendapatkan pengalaman yang cukup banyak dari turun ke bawah di Kabupaten ini. Matur suwun perlu nyuwun pangestunipun, mugi-mugi sampai 9 Desember itu adalah hasil yang terbaik bagi Kabupaten Kediri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sebagai para khotim, para masyayikh, ya kita jalani, kita ikuti arahan dan perintah beliau. Beliau menghendaki Kabupaten Kediri ke depan dipimpin oleh Mas Dito, ya kita sebagai anak buah ya kayak sampean lah ya harus jalan. Dan memang tampaknya semakin lama kita kenal dengan Mas Dito, kayaknya Mas Dito semakin menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang tepat untuk memimpin Kabupaten Kediri. Nanti dukungannya seperti apa? Gimana? Dukungannya seperti apa nanti? Ya sementara kalau malam ini berarti kita akan jalan sementara lewat alumni-alumni dan jaringan-jaringannya. Ya entah itu nanti dengan jemaah-jemaahnya, dengan santri-santrinya, dan dari dengan alumni-alumninya masing-masing alumni itu. Harapannya dengan Mas Dito apa, Mas? Harapannya ke Mas Dito nantinya? Ya sebagaimana tadi disampaikan beliau terkait masalah perencanaan terhadap pondok-pondok pesantren dan para santri, saya harapan kami ya semoga itu semuanya memang benar-benar menjadi sebuah komitmen dan cita-cita yang harus kita semangati lah. Kenapa harus memilih Mas Dito, enggak lawannya itu? Lah mana lawannya? Bumbung kosong. Oh, lah iya tadi disampaikan kayak Gus Ahmad tadi dahulu, bahwasanya bumbung kosong bukan pilihan kami. Kita tidak bersikap kalau hari ini. Toh misalnya begini, kalau kami mudah saja, artinya begini. Misalnya Mas Dito memiliki kelemahan, apakah kemudian nanti kalau menang bumbung kosong kelemahan-kelemahan itu tidak ada juga? Kan yang nggak jelas, kita semakin nggak jelas. Hari ini ya mending ini saja, yang ada ini kemudian ayo kita bikin komitmen yang enak, bagaimana pondok pesantren ke depan, bagaimana santri ke depan, bagaimana masyarakat Kediri nggak ke depan, kan begitu. Daripada kita nggak jelas kemudian kita sampaikan ke siapa aspirasi kita. Ya begitu, pertimbangannya mungkin seperti itu. Oke ya? Siap ya? Oke ya? Siap.